seperti pita saya tidak membela Habib. Habib salah saya lawan. Tadi ada Habib Mahdi telepon saya. Gimana klarifikasi ini? Betul nggak betul? Betul. Kasusnya betul, kejadiannya betul. Tapi yang saya sampaikan di situ, saya tidak membela nasab Habib. Saya membela nasab keabsahan nasab Alawi. Habaib nggak mau dukung saya pun nggak ada urusan. Saya tetap berteriak kepada kebenaran, gitu loh. Nggak ada urusan buat saya. Waktu saya jadi waktu saya jadi di Mukimat bela Imaduddin, apa yang saya dapatkan? Bangkrut malah. Apa yang dikasih sama si Imad dan rombongannya? Nggak ada, seperak aja nggak ada. Saudara sekalian, lagi ramai bagaimana Tengku Kori Muda yaitu dia diusir oleh seorang Habib yang ada di Bogor yang bernama Habib Al-Kaf ya. Ternyata di sini kita akan sama-sama menyaksikan klarifikasi beliau. Dan ada dua daripada Habib yang mengusir Tengku Kori Muda ini, saudara sekalian, yaitu yang pertama dari Habib yang berinisial Al-Kaf ini dari Bogor, dan kemudian yang kedua ada yang lebih parah lagi, yaitu Habib yang ada di Semarang, saudara sekalian. Bahkan ini tidak ada tanggung jawabnya sama sekali. Dan klarifikasi Tengku Kori Muda ini, saudara sekalian, dan ada beliau membenarkannya. Dia membenarkannya bahwasanya dia diusir. Lalu kemudian ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang selama ini beredar dalam video, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Betul. Oh, betul. Oh, jadi fitih-fitih itu bukan fitnah, Syed. Ya, cuman dibikin judul yang salah. Dibikin judul yang dibuat itu adalah judul apa? Judul framing. Nah, itu yang salahnya. Kalau sebenarnya begini cerita yang sebenarnya nih ya. Habib yang pertama itu Al-Kaf, ada di Bogor. Itu saya diundang pas saya lagi live, main ke sini mancing apa gitu kan, saya suka mancing. Setelah sampai di sana, saya udah beliin makanan segala macam, mie buat masak, saya masakin gitu, saking ingin bersahabat. Iya. Itu udah lama itu mah. Jadi itu baru-baru saya sebelum saya tampil di Nurmus kejadiannya. Jadi nah pas udah mau masak-masak, ya sebenarnya parahan aja, istri-istrinya baik gitu. Cuman ada informasi menurut beliau saya ini mau digerebek sama saudaranya, sama iparnya, sehingga dia nggak berani takut, dia nggak sanggup mempertahankan saya di situ. Daripada kejadian apapun saya diusir gitu, paham ya, disuruh pergi gitu. Nah pas disuruh pergi itu harusnya yang bersangkutan tuh ngawal saya baik-baik gitu, malah nggak, saya jalan sendiri akhirnya. Nah sebetulnya itu udah saya laporkan sama teman-teman Habaib, itu udah saya laporkan. Ternyata informasinya salah apa ya, salah persepsi. Awalnya memang orang waktu itu kan baru-baru ya, orang belum begitu mengenal saya tentang perubahan ini dari klan Mbak Alawi semuanya gitu kan. Nah itu saya pikir, walaupun apapun ceritanya, namanya orang undang kan harus bertanggung jawab atas atas undangannya. Tapi kita udah maklum. Yang parah yang kemarin, yang Cikarang. Kalau yang di Cikarang itu benar-benar ngundangnya, tapi habis undang nggak ngakuin. Ya, tapi yang saya ingin sampaikan di situ bukan masalah saya dianuin sama Habaib, bukan. Prinsip saya itu ukuran kejadian kayak gitu, saya masih bela nasabah Alawi. Kenapa? Karena kebenaran, gitu loh. Bukan membela Habib, membela pernasaban yang sahih. Sekalipun ada Habib macam itu, sebodoh ting saya. Bagi saya Habib kayak gitu, saya anggap kalau bukan anak pungut ya anak zina dia, karena sifatnya nggak betul, gitu loh. Paham ya? Betul. Paham saya. Jadi saya seperti pita saya tidak membela Habib. Habib salah saya lawan. Tadi ada Habib Mahdi telepon saya. Gimana klarifikasi ini? Betul nggak betul? Betul. Kasusnya betul, kejadiannya betul. Tapi yang saya sampaikan di situ, saya tidak membela nasab Habib. Saya membela nasab keabsahan nasab Alawi. Jadi kalau dia mempunyai jalur nasab yang benar, ya setidaknya walaupun dia banyak salah sebagai manusia, nggak jamin betul ya, setidaknya tidak tampak keburukan yang zohir, gitu loh. Dia bisa menjaga muruah nenek moyangnya. Itulah aja bagi gue, gitu loh. Jadi seperti pita saya dalam ilmiah, dalam kebenaran, bukan dalam sebuah fanatisme bodoh atau
membela Habib sebodoh ting, gua hari ini membela Habib aja tanpa data, nggak begitu. Jadi gua membela nasab yang sahih, yang memang setelah gua teliti itu benar. Imaduddin salah, walaupun ada karakter Habib kayak gitu, bagi gua nggak menjadi apa ya, nggak menjadi pupus semangat untuk membela yang benar, nggak begitu. Nah, jadi cerita yang gue bicarakan dengan Ustadz Wahab itu benar, tetapi oleh rombongan Mukimat dibuat narasi roastingan seakan-akan gue ini begini, gue ini dianggap begini. Ya sekarang masalah nasab gue, ya sekarang ada orang nggak percaya nasab gue, sama seperti orang nggak percaya nasab Habib pribadinya, silahkan. Tetapi kalau dia menyatakan nasab gua palsu di hadapan orang layak, saya samperin. Habib mana saya samperin, gitu. Kenapa? Karena kalau orang nggak punya ilmu nasab, menafikan nasab orang itu manusia durjana, gitu loh. Nggak mau tahu saya apa, siapa dia, Habib mana dia, nggak mau tahu. Lo nafikan nasab gua, urusan dengan gua. An-nasu mu'tamanuna bi ansabihim. Lo punya ilmu nasab, Rabitoh mana yang jago nasab, ayo hadapan sama gua ketika menafikan nasab gua. Gua punya data dan gua bisa menafikan nasab orang tersebut berdasarkan data dari klannya masing-masing, gitu. Jadi coba lurus-lurus aja gitu. Kalau kita bicara masalah keabsahan nasab, bicara keabsahan nasab. Jadi yang jujur aja, Mukimat juga yang jujur. Jangan mereka kayak gini nih, lagi siap nih merekam, ya kan? Merekam supaya ada bahan untuk buat roastingan untuk menjatuhkan nama baik saya. Tidak takut saya. Habaib nggak mau dukung saya pun nggak ada urusan. Saya tetap berteriak kepada kebenaran, gitu loh. Nggak ada urusan buat saya. Wah, waktu saya jadi waktu saya jadi di Mukimat bela Imaduddin, apa yang saya dapatkan? Bangkrut malah. Apa yang dikasih sama si Imad dan rombongannya? Nggak ada, seperak aja nggak ada. Sama di ketika saya membela keabsahan nasab Ba'alawi, hatta semua Ba'alawi ninggalin gua. Maafi muskilah. Tidak ada masalah buat saya. Saya tetap membela kebenaran nasab, bukan membela Habib, gitu. Paham? Paham. Tapi saya sudah mulai menilai Sayyid Qori itu berbicara secara jujur, karena waktu kemarin mungkin Sayyid Qori ingat ya, waktu saya berkata bahwa putranya Habib Taufik Assegaf itu kan mengatakan bahwa rukun Islam itu ada 6. Terus Sayyid Qori itu bilang siapapun itu yang mengucapkan sesat, ya saya sepakat itu. Baru saya sama Sayyid Qori saya sepakat, berarti betul-betul bahwa Sayyid Qori membela yang benar dan menelusuri apa yang benar. Terima kasih. Iya, artinya ketika anaknya Habib Taufik melakukan kesesatan, ya kan bukan berarti bapaknya yang salah. Bapaknya ngungkapin kan? Enggak. Ya berarti anak itu yang punya ideologi salah. Nah, berarti caranya bagaimana? Kalau kalian mau menyadarkan dia, sadarkan dengan ilmu. Nah, kalau kalian mau merosting dia karena kekeliruan supaya dia melakukan apa istilahnya ya, klarifikasi, minta maaf, lakukan roastingan sedahsyat mungkin supaya dia bertobat. Nggak apa-apa, gitu loh. Karena itu kebaikan. Jadi kalau ada seseorang sadah yang salah, ya ajarkan dia supaya menjadi orang yang bertobat. Jangan dinafikan nasabnya. Bapaknya kan nggak salah, pencuri, anaknya Muhammad, ya kan? Mencuri, bapaknya Saleh. Apa bapaknya jadi batal sebagai anaknya? Iya nggak kan? Tapi kita boleh curiga. Boleh jadi yang mencuri itu bukan anak bapaknya, tetapi anak pungut atau anak siapa, anak tiri, kan gitu. Curiga ke situ boleh, tetapi tidak sampai membatalkan secara qat'iyudilalah, memastikan kok bukan anak si Anu, itu nggak boleh. Harus dengan penelitian, ceriti dulu, tanya sama bapaknya waktu ketemu anaknya maling. Bapak kiaimu, apa betul ini anak engkau? Dia bilang sebetulnya anak tiri itu. Kan baru ketahuan berarti anak tiri, gitu loh. Paham ya? Gitu. Saya sambil nyusun ini, saya lagi nyusun antitesis dalam bahasa Arab. Mudah-mudahan menjadi hikmah, bisa dibaca sama kalangan-kalangan ahli. Jadi kalau dalam bentuk bahasa Arab saya lebih mudah mengungkapkan sebuah kata-kata. Kalau dalam bahasa Indonesia kan sulit, gitu. Karena kita bukan orang sastrawan lah, sastrawan bahasa Indonesia kan. Karena dalam bahasa Indonesia juga ada
rumusan karya tata bahasa yang bagus gitu. Tapi kita makanya di situ perlu editor. Kalau bahasa Arab juga perlu editor. Kadang-kadang balaghahnya salah gitu loh. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah berpikir yang objektif tentang narasi saya. Ya, coba kau fahami narasi saya bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Saya tidak akan pernah berdiri kepada kesalahan. Karena aku menanggung dosaku sendiri pun tak sanggup aku di sisi Tuhanku. Ya, jangan sampai bertumpuk-tumpuklah salah aku dalam bagian itu. Ya, setidaknya kalau engkau nemu aku salah, engkau nemu fatwa aku sesat, ayo bahas secara ilmiah. Dari mana sudut kesesatannya? Kalau aku lemah dalam sudut itu, Waalaikumsalam. Kalau aku lemah dalam sudut itu, aku akan mengikrarkan kesalahan itu. Tidak perlu kau suruh. Aku sendiri akan mengomentari. Ana khatun min fatwa. Gitu. Ya kan? Min hadza fatwa. Saya ini keliru atau salah dari fatwa ini. Selesai. Gitu. Manusia yang paling baik bagus apa? Bib Segap sebentar. Di mute dulu Bib Segap. Manusia yang paling bagus, ya, yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang setelah melakukan sebuah kesalahan baik dari perbuatan ataupun lisan dan benar-benar dia akui itu kesalahan, maka dia mengakui bahwa itu kesalahan. Legowo. Gitu. Bukan manusia yang terbaik, yang benar, yang hebat, yang lurus, yang pintar, yang cerdas, adalah manusia yang setelah ketahuan kesalahan dia malu mengungkapkan kesalahan itu. Akhirnya dia takut berdiskusi dengan siapapun demi supaya dia punya privilege atau punya kemuliaan tidak rungkat. Itu adalah manusia dusta. Aku tidak mau masuk dalam itu. Kamu lihat aja. Pernahkah kamu melihat saya diskusi di Kesultanan Banten keluar dari statement lisan saya? Saya bila mana mendapatkan keabsahan nasabah Alawi, saya syahadat. Betul. Pernah dengar nggak? Coba, pernah dengar nggak? Pernah, aneh. Ya, pernah dengar kan? Iya. Dan itu pun terbukti. Iya. Terbukti nggak? Terbukti. Ketika saya menemukan bahwa nasabah Alawi sahih, langsung saya syahadat di depan umum. Saya suruh live sama orang, keluarkan omongan saya. Waktu itu akun saya sedang dalam keadaan ban, tidak bisa live. Langsung di roomnya Inyong. Saya bernarasi dengan sedemikian bebasnya, saya punya hati, gitu. Ya, makanya saya bukan sedikit dosa, saya orang yang banyak dosa. Tapi setidaknya saya tidak bertumpuk-tumpuk lah dalam sebuah kesalahan. Mudah-mudahan dengan kejujuran ini ada sebuah kebaikan yang dapat melunturkan banyaknya kesalahan di masa lampau. Itu aja. Amin. Timbang antum aja Anzai. Ya, kita ini yang permasalahannya, kamu lihat aja lah. Kenapa sih Imaduddin terlalu jumawa, nggak mau diskusi sama siapapun yang mengajak dia diskusi? Kan setidaknya gini loh, Imaduddin tuh harus punya prinsip begini. Boleh jadi Tengku Qori ini, dia ini sudah mendapatkan keabsahan nasabah Alawi, ya kan? Udah, perhatikan ini. Boleh jadi Tengku Qori sudah mendapatkan keabsahan nasabah Alawi di mana aku belum menemukan, ya. Dengan diskusi sama dia, boleh jadi nanti Tengku Muda Qori justru malah apa yang dia temukan adalah salah, bisa kembali ke Imaduddin lagi. Atau sebaliknya, boleh jadi Imaduddin ternyata, oh ya, ternyata gue juga keliru Tengku Qori. Ya udah, kita islah, sampaikan sebuah narasi. Wahai Mbak Alawi semua dimanapun anda berada, kawan-kawan semua yang udah mendukung saya, hari ini saya mencabut omongan saya. Setelah saya diskusi dengan Tengku Qori, ternyata benar nasabah Alawi sahih. Ya, saya sudah berlepas diri dari apa yang kalian dapatkan dari saya. Dan saya sudah kembali kepada keabsahan nasabah Alawi, tinggal kalian mau kembali atau tidak. Saya udah berlepas tangan. Itu aja kan cukup. Betul tidak? Karena pernah nggak dengar ibarat ulama? Ibarat ulama mengatakan boleh jadi, ya, orang yang bijak dalam sebuah narasi kebenaran, boleh jadi pendapatmu benar, pendapatku salah. Boleh jadi pendapatku benar,
ya, pendapatmu adalah sebuah kekeliruan. Jadi bagaimana caranya? Ayo kita adu persepsi. Nggak usah harus Robito begini. Itu kan sudah nggak relevan gitu loh. Apa yang mau dituju? Bukankah yang diharapkan adalah umat ini supaya tahu nasabah Alawi asli atau palsu? Buat apa harus Robito? Kalau tujuannya untuk menghancurkan lembaga, nggak perlu kayak gitu. Gugat aja di MK agar Robito bubar. Nggak perlu kamu membatalkan nasabah Alawi, mungkin Iman, nggak perlu. Coba berpikir cerdas seperti apa yang saya sampaikan. Harusnya justru kamu akan lebih dihargai orang. Taslim kepada kebenaran. Saya dulu orang yang musuhi dari Muhyiddin Muswin saya. Tetapi orang Muhyiddin sekarang, Mbak Alawi juga sayang sama saya. Walaupun mereka mungkin sebagian nggak suka sama saya, itu up to you, up to him ya, terserah mereka, gitu kan. Tetapi saya tidak mau tahu, karena orang mencintai seseorang itu macam-macam, Pak. Wah, Nabi Muhammad aja nggak ada yang cintai seluruh dunia kok. Apakah kamu yakin seluruh umat manusia di alam dunia ini mencintai Nabi dari zaman ke zaman? Kan enggak. Buktinya banyak pembenci Rasulullah. Sampai hari ini masih ada. Itu Sayyidul Mursalin. Apalagi timbang Tengku Muda Qori. Ya? Iya. Apalagi timbang gue. Ya jadi maafin muskilah. Cuman gue punya prinsip hidup sebagai manusia. Nyolek gue berantem. Nyolek dalam apa nih? Fisik, lawan. Gue bukan budak. Gue manusia yang diciptakan oleh Allah, punya tangan, punya kaki, punya akal, dan punya keberanian, punya kekuatan. Ular yang tak punya tangan mampu melawan lawannya kok. Bahkan mampu mematikan orang yang punya akal, punya tangan. Apalagi saya, simbang manusia yang cerdas, yang dikasih akal oleh Allah, dikasih tangan, dikasih kaki. Makanya saya bilang, mati tanam. Itu aja prinsip hidup. Istri yang kita miliki setelah kita mati kan belum tentu dia nggak kawin lagi. Boleh aja dia kawin lagi karena kita sudah jadi mayit. Apa yang ditungguin? Tapi kalau dia mau menanti ila yaumil qiyamah, ya alhamdulillah, berarti kesetiaan dia sampai ila yaumil qiyamah. Apa yang kita harapkan? Dia sudah ya bilang sama Iman, move on dong. Ayo diskusi, Iman. Tunjukkan kalau tesismu itu benar di kalangan orang-orang yang mengerti. Jangan bernarasi di kalangan-kalangan orang yang nggak punya ilmu. Ya jadinya kayak gini sekarang. Kamu boleh lah di mana diskusi sama saya muter-muter nggak ada data. Kayak tadi si Oleng apa? Di dalam kitab Sirru Silatil Alawiyah tidak menyebutkan Abdullah. Di dalam kitab Tadribul Ansab menyebutkan 3, tidak ada Abdullah. Begitu kita lacak di Sirru Silatil Alawiyah, jangankan Abdullah, Ahmad pun tak ada. Mesti nggak ya? Yang disebutkan Isa, ya kan, Husain yang disebutkan. Apakah rungkat Ahmad? Enggak, ya, ada di kitab abad kelima. Oke, kita apa abad kelima? Tadi Ansab tidak menyebutkan 3. Begitu kita buka, 1 pun nggak ada 3. Yang ada cuma 1. Macam mana pula? Tengku, Bingung, rungkat maksudnya tadi. Ya akhirnya rungkat roomnya karena nggak bisa nggak diem. Mereka selalu sudah panik. Mukimat itu jadilah mereka bagaikan seekor dukun, seorang dukun. Macam mana? Ah begitu dah. Orang ditanya Tengku maksudnya ini loh datanya, malah disuruh harusnya Robito Alawiyah menginin Tengku lah, hubungannya itu. Orang ditanya itu jelas, ini nggak ada di kitab itu, Robito segala. Ya, tapi emang itu ketika kita tanya mana dalam kitab mana mensyaratkan sebuah lembaga untuk memverifikasi sebuah nasab, kan nggak ada. Ada bikinan mereka. Iya. Nakobah Asab Internasional Bimbing Walah. Ya begitu Bang Anza Jaya, itu yang bisa saya jawab. Mana Mukimat nggak naik nih Mukimat? Ngeripot Iya, saya paham. Saya ini ya terus terang ya, saya ini Mukimat. Saya sampai saat ini masih mengikuti
kan saya fakir ilmu, jadi saya menyaring dari sebelah kiri dan kanan, intinya begitu saya. Gak apa-apa, silakan. Siapapun itu orangnya yang berbuat, maksudnya yang berbicara benar akan saya ikuti, tapi yang tidak berbicara salah tidak akan saya ikuti. Begitu saya. Terima kasih. Ya, saya suka kayak Anda, nggak apa-apa. Karena ini ada menjadi fitnah, kejar kebenaran. Tapi jangan jadi orang yang didoktrin, jadi orang yang bodoh, yang Baik. yang gampang digiring bagikan bebek air tuh bebek air. Ya, Kemana ya, kawan, ya, saya- kemana banyak temen, ke situ dia.